Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anaknya Ustazah kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih tetap diberikan kesehatan oleh Allah ya, dan juga masih tetap semangat belajarnya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Ista'adadana du'aan hayya nad'u. Nah, hari ini kita sudah memasuki tema 6. Jadi silakan dipersiapkan buku pakai tema 6-nya. Kita hari ini belajar tentang penggunaan huruf kapital. Huruf kapital, apa itu ya? Ada yang sudah pernah belajar mungkin? Dulu di semester 1 sudah pernah Ustazah berikan materinya, meskipun hanya sedikit ya. Huruf kapital disebut juga dengan huruf besar. Huruf kapital adalah huruf yang berukuran atau berbentuk khusus dari huruf biasanya. Jadi berbeda dari yang biasanya. Contohnya yang mana Ustazah? Nah, ini dia. Abjad A sampai Z yang termasuk huruf kapital itu seperti apa? Nah, ini. Kalian sudah paham kan? Nah, huruf kapital yang biasa ini mungkin kalian sudah bisa. Tapi kalau untuk yang ini, huruf kapital dalam menulis tegak bersambung mungkin agak berbeda dari yang tadi ya. Kalau di sini A-nya sama, kalau yang tadi kan enggak sama, beda ya. Jadi beda. Nanti kalau misalkan kalian mau menulis huruf tegak bersambung, nanti acuannya A besar bagaimana, A kecil bagaimana, B kapital bagaimana. Nah, di sini ya. Oke. Kita kembali ke huruf kapital. Nah, huruf kapital ini ada aturannya sayang. Ketika kita nggak boleh sembarangan tiba-tiba di tengah kalimat gitu kita menggunakan huruf kapital misalkan. Nah, itu ada aturannya sendiri. Yang pertama, digunakan di awal kalimat. Contohnya adalah kita harus rajin belajar. Nah, dari kalimat tersebut yang termasuk huruf kapital yang mana? Benar sekali, yaitu huruf K. Hanya boleh enggak Ustazah? Hanya besar? Enggak boleh. R-nya juga enggak boleh besar, B-nya juga seperti itu ya. Jadi huruf K saja yang besar. Karena dia di awal kalimat. Kemudian yang kedua, untuk nama orang. Contohnya Abu Bakar. Abu Bakar ini siapa? Ya, salah satu sahabat Nabi ya. Nah, dari Abu Bakar tadi ada huruf A sama B. Jadi kalau misalkan namanya siapa ya? Usman dan Ali misal. Usman dan Ali berarti yang kapital apa? U sama A. Oke, pintar. Kemudian yang ketiga, digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Maksudnya apa Ustazah? Contohnya ini. Adik berkata, kapan kita pulang? Nah, di sini yang kapital yang mana? A. Kalimat tadi kan ya. Kemudian ada huruf K. Nah, K di sini kenapa dia kapital? Karena dia mengawali dari percakapan. Biasanya kalau kita baca dialog itu kan pasti ada tanda petiknya. Nah, itu selalu menggunakan huruf kapital di awal kalimatnya. Kemudian yang keempat, untuk nama agama, kitab suci, dan nama Tuhan. Contohnya Islam, Al-Quran, Allah, dan Yang Maha Esa. Nah, dalam Islam ini yang kapital adalah huruf I. Kemudian kalau Al-Quran sama Allah yang kapital huruf A. Yang Maha Esa, nah ini tiga-tiganya Y, M,
yang Maha Esa. Kemudian kalau yang Maha Mendengar berarti kapital. Y, M sama M yang mendengar, gitu ya. Yang kelima, digunakan untuk nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, dan akademik. Contohnya, Haji Novan, Raden Ajeng Kartini, Nabi Muhammad, Dr. Muhammad Hatta. Nah, ini yang kapital yang mana? Itu ada H sama N, kemudian R, A, dan K. Nabi Muhammad, N sama M. Doktor, D-nya besar, M-nya besar, Hatta hanya besar. Nomor 6, digunakan pada nama jabatan dan pangkat. Contohnya Presiden Joko Widodo, Perdana Menteri Nehru. Itu berarti ada P. Yang kedua, P, M sama N-nya yang kapital. Kemudian yang kedua, digunakan untuk nama pangkat, suku, bangsa, dan bahasa. Contohnya Indonesia, Dayak, Bali. Semuanya harus kapital. I, D sama B-nya kapital. Yang kedelapan, nama tahun, bulan, hari, dan hari raya. Contohnya Hijriyah, Maret, Senin, sama Idul Fitri. H, M, S, kemudian I sama F-nya harus kapital. Yang kesembilan, untuk nama tempat atau geografi. Contohnya kita tinggal di Malang, berarti M-nya besar. A sama T-nya besar. 10, nama negara, lembaga, badan organisasi atau dokumen. Contohnya Republik Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa. R sama I-nya kapital, P, B sama B-nya juga kapital. Nah, itu materi untuk hari ini, 10 aturan penggunaan huruf kapital. Sekarang tugas kalian adalah menulis menggunakan huruf tegak bersambung di buku paket tema 6 halaman 11 yang judulnya itu adalah Lani Anak yang Rajin. Jangan lupa menggunakan huruf kapitalnya yang benar. Misalnya tadi kan ada 10 penggunaannya, jadi teliti lagi untuk nama orang, awal kalimat, kemudian nama tempat atau yang lain itu menggunakan huruf kapital. Tadi kan sudah ada fotonya. Kalau dia kapital, huruf tegak bersambungnya bagaimana? Kalau tidak kapital bagaimana? Gitu ya. Jadi ada acuannya. Ditulis sampai ke bawah ya. Tulis 1 lembar. Langsung dikerjakan di buku paket tema 6. Itu dulu dari Ustadzah. Apabila ada yang ditanyakan silakan bertanya ke wali kelas kalian masing-masing. Semoga bermanfaat. Ustadzah mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.